Halo Libra, kalau kamu ketarik nonton video ini tuh bukan kebetulan karena memang ada pesan dari semesta yang perlu kamu dengar untuk minggu terakhir ini. Sorry kalau aku telat update ya teman-teman, karena emang 2 hari kemarin tuh lagi ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal. Dan hari ini aku kembali untuk kamu. Untuk teman-teman Libra. Untuk teman-teman Libra, oke guys. So guys, minggu ini kayaknya kamu ketemu atau reconnect lagi sama temen lama ya. Dan itu bikin kamu ngerasa kayak hidupku tuh nggak seburuk itu kok gitu. Atau mungkin kamu diundang ke acara atau pertemuan atau perayaan kecil yang ternyata nggak turning point ya. Ternyata ya nggak bikin semangat kamu balik lagi gitu. Atau mungkin maksudnya membuat semangat kamu kembali lagi lah gitu. Atau mungkin kamu ngerasa kayak lebih ringan setelah berbagi cerita karena kamu nggak sendiri gitu. Atau bisa juga kamu ngerasa lebih diterima nih oleh lingkungan setelah sekian lama ngerasa terisolasi misalnya gitu. Dan ya, kartu ini ngingetin untuk kamu bahwa kebahagiaan tuh bukan cuma soal pencapaian aja, tapi juga tentang kebersamaan. Jadi nikmatin minggu ini dengan hati terbuka, karena saat kamu tersenyum tulus ya, semesta tuh akan memantulkan energi yang sama ke kamu. Oke. Kita bahas untuk kerjaan. So guys, aku lihat di sini kamu tuh kayak mulai ngerasa lebih nyaman di tempat kerja karena suasananya tuh jadi lebih suportif ya. Dan mungkin ada seseorang, atasan atau rekan kerja yang mempercayakan tanggung jawab penting ke kamu. Atau mungkin kamu di sini berhasil nih menata jadwal dan waktu dengan lebih efisien, nggak sekaos biasanya gitu. Bisa juga kamu lagi dapat apresiasi kecil atas konsistensi dan ketulusan kamu dalam bekerja. Jadi kartu ini tuh mengingatkan kamu buat kerja dengan hati, tapi juga menghargai diri sendiri. Kamu bisa produktif sekaligus tenang, dan itu kekuatan minggu ini teman-teman. Jadi kamu bukan cuma tentang ngebangun karir, tapi juga menciptakan keseimbangan hidup yang sehat ya. Jadi ketika kamu bekerja dengan kasih dan keseimbangan, hasil terbaik akan datang nih tanpa harus kamu kejar. Untuk keuangan, mungkin ada kabar baik soal duit sih. Ya, ada duit masuk nih atau rezeki yang nggak terduga. Kamu tuh kayak ngerasa lebih santai karena keuangan tuh mulai stabil gitu ya, dan kamu memenuhi kebutuhan tanpa harus stres atau mikir 2 kali. Kayak kamu melakukan hadiah kecil untuk diri sendiri, dan itu wajar karena kamu tuh pantas menikmatinya. Jadi minggu ini adalah waktu yang tepat ya untuk merasakan nikmat dari usaha yang kamu tabung selama ini. Bukan waktunya takut kehilangan, tapi malah bersyukur atas yang sudah kamu pegang. Dan justru dari rasa syukur itu energi kelimpahan tuh bakal makin mengalir. Oke, kita lihat lagi teman-teman ya. Guys, untuk kesehatan di sini mungkin kamu tuh kayak ngerasa lebih tenang setelah ngobrol sama seseorang yang kamu percaya ya. Kesehatan kamu mulai membaik atau membaik ya, karena kamu mulai nurunin beban pikiran dan belajar rileks. Kalau kamu lagi dalam masa pemulihan, aku rasa dukungan dari orang terdekat bakal mempercepat prosesnya kok. Jadi kamu mulai sadar bahwa menjaga kesehatan bukan cuma soal obat dan makanan sehat, tapi juga tentang rasa damai di dalam hati ya. Oke, jadi untuk minggu ini tubuh kamu ya akan sembuh saat hati kamu tuh diajak bekerja sama ya. Jadi ya jangan abaikan sisi emosional kamu. Rawat diri kamu dengan penuh kelembutan, sama seperti kamu memperlakukan orang yang kamu sayangi. Karena cinta termasuk cinta pada diri sendiri. Itu adalah obat yang paling kuat ya teman-teman.
So, ketika hati dan tubuh kamu saling memahami, penyembuhan datang tanpa kamu paksa. Untuk yang single dulu ya teman-teman. Jangan buru-buru menaruh hati ya sayangku, sebelum kamu tahu siapa yang benar-benar sejalan sama kamu. Karena ada pesan ya buat kamu di sini dari semesta, ya. Semesta tuh ngajak kamu buat memilih dengan hati yang sadar, bukan hati yang haus perhatian. Nggak semua yang terlihat manis itu tulus, tapi juga nggak semua yang tenang itu membosankan. Karena cinta yang paling stabil datang dari arah yang nggak kamu sangka. Oke, jadi kalau kamu ngerasa bingung, jangan ambil keputusan dulu. Nikmati fase ini buat kenal diri sendiri lagi. Dan tanyakan ke diri kamu kayak, aku benar-benar nyari cinta gitu, atau cuma nyari validasi. Atau ada seseorang ya teman-teman yang flirting atau ngasih perhatian, tapi masih abu-abu arah hubungannya. Atau mungkin kamu dapat DM atau pesan dari orang lama nih, bikin kamu bimbang juga sih ya. Ada godaan buat ngebuka hati ke seseorang, tapi kamu kayak ngerasa belum sepenuhnya yakin. Kamu kayak sadar ya bahwa kamu pengen cinta yang nyata, bukan sekedar hubungan yang indah di awal doang gitu. Jadi ini bukan kartu galau sih, tapi kayak kartu kesadaran cinta. Dia ngajak kamu buat nggak asal jatuh cinta pada bayangan, tapi menunggu sampai kamu tuh bener-bener ngerasain koneksi yang nyata. Dan begitu kamu berhenti mengejar, justru cinta yang tulus itu bakal datang ke arah kamu sendiri. Oke? Jadi jangan pilih cinta yang membuat kamu terkesima di awal doang. Pilih yang membuat kamu tenang di akhir. Oke? So, untuk yang berpacaran, yang berpacaran ya, kartu ini tuh datang bukan nakut-nakutin, tapi buat ngajak kamu ngelihat realitas hubungan tanpa ilusi. Mungkin kalau kamu ngerasa kehilangan kehangatan, itu tanda kamu tuh perlu berhenti berjuang sendirian dan mulai ngajak pasangan tuh bicara jujur dari hati ke hati. Jangan cuma diem dan berharap dia peka, kadang dia juga bingung harus mulai dari mana gitu. Oke, mungkin minggu ini ya teman-teman yang berpacaran nih, kayak kamu ngerasa pasangan tuh makin cuek atau jarang komunikasi gitu. Ada pertengkaran kecil yang bikin kamu tuh ngerasa nggak dihargain. Kamu ngerasa berjuang sendiri buat mempertahankan hubungan. Tapi juga kayaknya ada kesempatan buat memperbaiki kalau kamu tuh berani buka obrolan jujur gitu. Ini bukan akhir ya, aku lihat sih, tapi ini ujian. Kalau kalian bisa saling membuka diri dan berhenti saling menyalahkan, hubungan ini bisa kembali hangat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cinta tuh nggak selalu indah ya, tapi kalau kalian berdua mau menggenggam tangan dalam badai, dingin pun bisa jadi anget. Untuk yang sudah nikah ini ya teman-teman, kalau yang aku lihat tuh kayak ini kartu tuh datang kayak ngajarin kamu dan pasangan tuh tentang komunikasi yang jujur tapi tetap penuh rasa hormat gitu ya. Kadang cinta yang udah lama berjalan tuh bukan tentang kata aku cinta kamu setiap hari, tapi tentang bagaimana kalian tuh tetap bisa bicara jujur tanpa saling melukai. Kalau ada hal yang kamu pendem, entah soal keuangan, perasaan diabaikan, atau perbedaan pendapat, inilah waktunya buat ngomong dengan tenang. Kamu tuh gak perlu meledak, kamu juga jangan menahan terus gitu ya. Jadi kamu atau pasangan tuh kayak terlihat lebih serius dari biasanya ya. Mungkin lagi mikirin masa depan atau keputusan besar. Ada diskusi penting soal rumah tangga, tapi suasananya tuh terasa kaku gitu. Atau mungkin kamu ngerasa butuh kehangatan emosional, tapi pasangan tuh malah sibuk menjaga kestabilan logika ya. Tapi kalau kalian bisa saling terbuka, minggu ini tuh kayak bisa jadi titik reset yang membuat hubungan lebih dewasa dan solid ya. Oke guys, buat teman-teman Libra ya, cinta yang matang tuh bukan tentang banyak kata, tapi tentang kejelasan saling menghormati ya. Jadi walaupun minggu ini terasa agak serius, hubungan kamu justru sedang berada di dalam fase penguatan pondasi. Selama komunikasi dijaga, semua tuh bisa tetap harmonis teman-teman, walau tanpa drama manis. Jadi cinta sejati itu bukan selalu lembut ya, tapi yang cukup kuat dan tetap bijak di tengah badai.
Oke, buat teman-teman Libra, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat hari ini. Dan buat kalian yang pengen personal reading, hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Semoga keberuntungan selalu datang ke kita semua. Salam santun, salam rahayu untuk Libra.